Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Salam jumpa kembali di pembelajaran agama hari ini. Seperti biasa, mari kita awali setiap kegiatan kita untuk memulai aktivitas dengan doa. Maka siapkan hati, siapkan pikiranmu. Kita berdoa masing-masing. Saya akan tampilkan seperti biasa teks doa yang akan kita doakan ini. Maka lihat teks doa berikut ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapat. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kekhasan agama-agama, tapi masih hanya sebatas kekristenan, dalam arti yang masih kita sebutkan pengikut Kristus. Hari ini kita akan melihat beberapa kekhasan agama, baik itu nanti tetap akan kita bagi barangkali untuk pertemuan kedua, yaitu agama Muslim atau Islam, kemudian agama Buddha dan agama Hindu. Pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang agama Konghucu dan kepercayaan lain. Baik, jadi hari ini kita akan lihat bagaimana kekhasan agama dari sudut pandang Katolik, kemudian nanti akan melihat kekhasan dari masing-masing agama. Kita akan lihat sekarang kekhasan agama Islam. Maka di sini sebenarnya panjang lebar akan dijelaskan, tapi saya hanya menyingkat atau saya hanya membuat singkatannya, atau dengan kata lain pemahaman yang mungkin sangat kurang. Dan di sini apabila nanti ada kesalahan, salah mengucapkan ataupun mungkin salah mengatakan, pertama saya mohon maaf karena memang bukan bidang kita, walaupun ini ditampilkan atau diberikan untuk ditampilkan di hadapan kita. Maka kita lihat satu persatu. Lihat di samping ini, mengenal kekhasan agama Islam. Yang pertama kita lihat asal mula agama Islam. Jadi Islam dari bahasa Arab berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, masuk ke dalam suasana damai sejahtera. Mereka mengimani Islam seluruhnya berasal dari Allah sendiri yang mewahyukannya kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini nanti memang sangat jelas bahwa Nabi Muhammad itu menjadi yang terakhir, begitu ya. Akan berbeda nanti dengan pemahaman yang kita sebutkan dengan pengikut Yesus itu. Kemudian persekutuan Muslim ini disebut sebagai ummah atau umat. Ikatan berdasarkan agama yang sama ini disebut ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan Islam. Jadi boleh juga kita lihat bagaimana persaudaraan Islam itu baik misalnya di satu daerah maupun di seluruh dunia. Jadi persaudaraan itu memang sangat, katakanlah sangat dekat. Kemudian ummah ini seharusnya dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut khalifah. Jadi nanti di sini ada penjelasan lagi yang mungkin boleh nanti kamu lihat bagaimana sejarah atau katakanlah asal muasal dari agama Islam itu sendiri. Kita lihat berikutnya. Nomor 2, tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Islam merupakan agama monoteis dengan tekanan yang amat kuat pada Allah yang Maha Besar atau Allahu Akbar. Itu yang biasa kita dengar. Jadi monoteisme sedemikian ditekankan sehingga tak ada toleransi sedikit pun terhadap apapun juga yang dapat mengaburkan keesaan Allah. Jadi memang di sini sangat jelas perbedaan antara
Kristen atau pengikut Yesus dengan agama Muslim dalam hal ini ya. Jadi monoteisme. Sementara kalau agama Kristen yang mengakui Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, itu nanti sangat tidak diterima oleh agama Muslim. Kemudian Allah yang dimani mempunyai 20 sifat dan 100 nama yang indah. Ke-100 nama Allah diucapkan dengan pertolongan sebuah tasbih. Jadi yang sudah biasa mungkin kita lihat, yang kalau kita bandingkan mungkin mirip dengan rosario, tapi tentu akan sangat berbeda nanti kegunaannya. Iman Islam. Kesaksian pokok iman Islam dirumuskan dalam kesaksian atas Allah yang Maha Esa dan kesaksian atas Muhammad sebagai Rasul Allah. Nah, jadi di sini nanti sangat jelas juga perbedaan antara Kristen dengan Islam itu, bahwa memang nabi yang katakanlah nabi yang dikatakan nabi terakhir, yang membawa atau yang menerima wahyu dari Allah itu adalah Muhammad itu sendiri. Kemudian syahadat merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam. Kelima rukun iman lainnya adalah percaya pada malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan takdir ilahi. Nah, jadi nanti di sini boleh juga kita pahami atau bisa kita pelajari lewat sumber-sumber lain. Islam mengajarkan Allah memberi wahyunya kepada manusia tertentu dan mereka disebut nabi. Jadi nabi yang menurut mereka paling tinggi atau katakanlah yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad itu. Baik, berikutnya adalah kitab suci agama Islam. Kita lihat wahyu yang diberikan kepada para nabi berupa sebuah kitab suci yang merupakan kutipan langsung dari induk kitab suci atau Ummal Kitab yang tersimpan di surga, yang disebut dengan kata Al-Lauh Al-Mahfud. Al-Quran sangat dihormati. Membacanya pun merupakan suatu ibadat yang sangat mendatangkan pahala. Jadi memang posisi Al-Quran di sini juga memang sangat penting dalam keberimanan orang Islam. Bahkan dikatakan Al-Quran itu yang sangat suci. Banyak kita lihat masalah bagaimana ketika ada orang yang menistakan Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita lihat berikutnya adalah Arkan al-Islam. Maksudnya 5 rukun Islam itu yakni syahadat, sholat 5 waktu, kemudian saum ini maksudnya puasa dalam bulan Ramadan, zakat, dan haji atau naik haji ke Mekah. Ini juga hal yang sangat mendasar dalam keberimanan orang Islam. Kemudian yang keenam adalah Al-Ahkam Al-Kamsah atau hukum Islam itu. Jadi hukum Islam itu ada, kita lihat satu persatu. Ada yang namanya wajib atau fard, harus dilakukan. Kemudian ada yang namanya sunnah atau mustahab, atau sebaiknya dilakukan. Kemudian ada yang namanya mubah atau jais, diperbolehkan. Nanti apa maksud dari kata-kata ini juga boleh kita lihat nanti melalui internet ya. Kemudian makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah haram, itulah yang dilarang. Jadi ini menjadi hukum yang harus ditaati bagi seorang Islam. Kemudian berikutnya kita lihat tasawuf atau mistik dalam Islam. Hubungan dengan Allah menjadi kering sehingga muncullah gerakan mistik dalam umat Islam terkenal dengan nama tasawuf. Jadi ini nanti ada dalam, katakanlah dalam sejarah ada perubahan ini ya. Boleh nanti kita lihat ada tahunnya, tahun berapa, atau mungkin ada pada zamannya, zaman apa begitu. Kemudian yang ke-8 adalah sikap agama Islam terhadap agama lain. Iya, jadi di sini juga tentu tertulis dalam kitab suci mereka, dikatakan dalam surat Al-Baqarah 62. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah 83. Apa nanti bentuk isinya tentu berkaitan dengan bagaimana mereka juga
mengakui atau menghargai agama lain, termasuk nanti misalnya Yahudi dan juga yang mereka sebut dengan Nasrani atau yang kita sebutkan dengan Kristen. Kemudian hari raya agama Islam. Jadi kita juga selalu terikut dengan hari raya ini, dalam arti misalnya ketika sekolah diliburkan karena hari raya Islam, misalnya ada beberapa di sini termasuk misalnya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan tahun baru yaitu 1 Muharram, dan tentu nanti masih ada hari raya yang lain. Oke, berikutnya adalah pandangan Gereja Katolik terhadap agama Islam. Jadi pandangan ini nanti hampir sama atau katakanlah sama kepada setiap agama-agama, baik itu Islam, baik itu Protestan, baik itu nanti misalnya Buddha, Hindu, dan lain-lain. Dan ini tertulis di dokumen yang ada pada Konsili Vatikan kedua. Jadi sikap Gereja Katolik terhadap Islam ini atau dengan agama lain terdapat dalam Dekret Konsili Vatikan kedua Nostra Aetate, yang disingkat dengan NA, yang mengatakan secara singkat begini: gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya. Ada memang kekhususan nanti di Nostra Aetate atau dokumen ini dikhususkan kepada agama Islam. Sementara nanti untuk agama-agama lain nanti hampir sama dalam arti pendapat yang sama dilontarkan untuk agama-agama yang lain. Oke, ini untuk agama Islam. Kita lihat agama berikutnya, mengenal kekhasan agama Hindu. Lihat di samping ini, mengenal agama kekhasan Hindu. Jadi kita lihat, kalau kita misalnya katakanlah mendengar kata Hindu, mungkin cenderung bahwa kita langsung dari mana begitu ya. Jadi kalau di daerah kita Hindu itu paling banyak di daerah Bali dan sekitarnya. Baik, kita lihat aliran dalam agama Hindu. Misalnya di Indonesia itu katanya ada Hindu Dharma yang sering nanti disingkat dengan atau sering namanya disingkat dengan PHDI, atau PHDI itu Parishada Hindu Dharma Indonesia. Ini nanti salah satu agama Hindu yang ada di Indonesia, begitu ya. Kemudian bagaimana ibadatnya? Unsur pokok penglihatan agama Hindu itu Hindu Dharma yang ada di Indonesia berupa upacara-upacara harian yang berkaitan erat dengan irama hidup manusia, seperti pada waktu matahari terbit dan terbenam serta waktu-waktu penting lainnya. Jadi nanti ini diambil dari situasi hidup sehari-hari manusia. Jadi misalnya dari lahir, kemudian nanti hidup di lingkungan, kemudian nanti juga dengan situasi yang ada di sekitar, misalnya matahari terbit dan terbenam dan lain-lain. Inilah nanti yang menjadi unsur pokok penghayatannya. Kemudian kitab suci agama Hindu dikenal kitab-kitab Weda, Usana Bali, dan juga Upanishad. Jadi, tapi kalau misalnya kalau misalnya ketika kita membedakan kitab-kitab itu, maka yang kita tahu adalah kitab Weda, begitu ya. Itulah kitab suci agama Hindu. Isi tulisan suci ini berupa doa dan himne, juga ajaran mengenal Allah yang kita sebutkan dengan Brahman, dewa-dewa, alam, dan manusia. Kita lihat berikutnya, ajaran pokok yang diimani oleh agama Hindu. Jadi tujuan pokok hidup manusia adalah moksa. Apa itu moksa? Moksa itu adalah pembebasan dari lingkaran reinkarnasi yang tak habis-habisnya, yang dalam arti nanti juga disebut dengan istilah samsara. Moksa atau pembebasan dapat dicapai melalui 3 jalan atau trimarga, yaitu yang pertama karma marga, yang kedua janana marga, dan ketiga adalah bakti marga. Jadi nanti ini boleh kita lihat apa kira-kira maksudnya, apakah karma marga, janana marga, bakti marga, dan lain-lain. Boleh nanti kamu cari di internet. Kemudian ada juga kasta-kasta. Di agama Hindu itu ada pembagian atau katakanlah tingkatan kasta itu. Dibagi menjadi 4 kasta atau catur warna. 1 Brahmana, kemudian Ksatria, keduanya adalah
kasta bangsawan Rajawi. Kemudian 3 WC-nya. Kemudian yang ketiga WC-nya yaitu mereka adalah petani, prajurit, dan pedagang. Dan yang terakhir adalah Sudra atau Jaba, mereka adalah rakyat jelata. Kemudian hari raya agama Hindu. Jadi hari raya Nyepi merupakan hari besar agama Hindu. Ada juga hari raya lain seperti Galungan yang jatuh pada hari Rabu Kliwon, dan Wuku Dugulan itu setiap 210 hari sekali. Jadi inilah hari raya yang ada di agama Hindu. Kemudian berikutnya kita lihat pandangan agama Katolik terhadap agama Hindu ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pandangan agama Katolik kepada agama-agama lain, baik nanti kepada Protestan, Islam, Hindu, Buddha, ini nanti tertulis memang di dokumen yang sama, yaitu dokumen Nostra Aetate. Maka dikatakan Konsil Vatikan kedua dalam dekret tentang Nostra Aetate, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama. Jadi dalam arti kebaikan yang ada di agama yang lain itu juga tidak ditolak atau bahkan diakui oleh agama Katolik sendiri. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda, tetapi semua menuju kepada sebuah kebaikan. Kemudian gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama yang lain. Jadi gereja tetap menganjurkan supaya setiap umat, setiap orang tetap menghargai dan mengupayakan dialog dan kerjasama. Inilah pandangan agama Katolik terhadap agama Hindu. Kemudian kita lihat berikutnya adalah agama Buddha. Kita mengenal dulu apa kekhasan agama Buddha ini. Yang pertama adalah Siddhartha Gautama. Itulah pendiri dari agama Buddha. Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, berarti yang telah sadar. Nanti boleh kamu melihat kisah Siddhartha Gautama ini, bagaimana cerita hidupnya. Kemudian yang kedua adalah kitab suci agama Buddha. Setiap aliran Buddha berpegang pada Tripitaka, dibagi dalam 3 buku. Yang pertama adalah Sutta Pitaka, yaitu khotbah-khotbah Sang Buddha. Kemudian yang kedua Vinaya Pitaka, yaitu peraturan atau tata tertib para biksu atau biku. Dan yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka, ajaran hukum, metafisika, dan psikologi. Inilah pembagian dari kitab suci agama Buddha. Kemudian berikutnya adalah inti ajaran agama Buddha. Ajaran agama Buddha tercantum dalam catur Arya Satya, yang berarti 4 kesunyatan atau kebenaran mulia. Apa itu? Yang pertama, dukkha satya, itu adalah penderitaan. Jadi kalau kata dukkha begitu ya. Kemudian samudaya satya, itu adalah keinginan dan nafsu. Kemudian nirodha satya, mencapai nirvana atau kebahagiaan. Kemudian marga satya, yaitu jalan untuk mencapai nirvana. Inilah 4 kasuyatan atau kebenaran mulia dalam yang tercantum dalam catur Arya Satya tadi. Kemudian yang keempat adalah agama Buddha memiliki beberapa hari raya penting, yaitu Waisak, Katina, Asada, dan Magha Puja. Ini nanti perayaan-perayaan yang setiap tahunnya juga dirayakan berganti begitu ya. Nah, jadi inilah baik itu inti ajaran dan juga hari raya besar agama Buddha. Bagaimana pandangan agama Katolik terhadap agama Buddha? Ya, jadi tidak saya santumkan lagi di sini karena memang persis sama dengan agama Hindu. Jadi tidak ada bedanya. Jadi dalam arti atau intinya adalah bahwa Katolik tetap menghargai, tetap menjalin dialog dengan
agama-agama, terutama yang terakhir ini adalah agama Buddha. Maka di sini kita cukupkan, akan kita lanjut berikutnya adalah tentang agama Konghucu dan aliran kepercayaan. Oke, sekali lagi dalam pemahaman yang saya sampaikan ini tentu sangat banyak yang masih belum lengkap. Perlu kita tambah lewat sumber-sumber lain, terutama nanti dari internet. Dan yang paling penting, apabila ada pengucapan lafal yang kurang tepat atau salah, dengan rendah hati saya mohon maaf, terutama nanti apabila pembelajaran ini baca oleh agama yang berbeda dari kita, atau berbeda dari Katolik ataupun Protestan. Maka sekali lagi mohon maaf kalau ada pengucapan pelafalan yang tidak benar. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Shalom.